Jadi cita-citanya sih pendeta sih. Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara dalam Tuhan, kita tahu bersama bagaimana seorang Ustadz Agustan melakukan hal yang tidak terpuji terhadap Alkitab, kitabnya orang Kristen, yang viral di media sosial baru-baru ini. Nah, saudara dalam Tuhan, ya apa yang dia lakukan memang sungguh sangat tidak terpuji sekali. Apalagi ketika dia mengklarifikasi videonya itu, ya dia mengatakan bahwa yang dia kentutin itu ya hanya sampul kitabnya, ya di dalamnya tidak ada Alkitab, hanya sampulnya doang, kata beliau. Saya tidak tahu pasti apakah memang betul hanya sampulnya yang dia kentutin atau juga dengan isinya. Ya walaupun dia klarifikasi itu hanya sampulnya, tapi kebenarannya kita tidak tahu pasti. Hanya Tuhan dan dia yang tahu, dan itu sih urusannya dengan Tuhan. Namun yang menarik di sini dalam persoalan yang sedang viral ini, ya bagi saya bukan soal Ustadz Agustan melakukan hal yang tidak baik terhadap kita, tetapi mengenai ungkapan anaknya yang membuat kita heran pastinya dan juga membuat kita bangga, di mana anaknya sendiri, ya anaknya si Ustadz Agustan sendiri mengatakan bahwa dia punya kerinduan menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta. Saudara dalam Tuhan sangat luar biasa, dan tentu ini jiwa yang bertolak belakang dari jiwanya Ustadz Agustan yang mana itu merupakan ayahnya sendiri. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita menonton cuplikan video yang berikut. Apakah doa dari 2 juta rakyat Indonesia ini udah menggetarkan hatimu? Yuk, nanti gini, kalau kamu syahadat, Papa akan, bukan panggil ya, Papa akan antarkan kamu ke mantan gubernur Pak Aher. Akan Papa buat pesta besar, karena anak Papa yang terhilang sudah diselamatkan. Itu kalau nanti, tapi Papa yakin nak, suatu saat, entah itu setahun, 2 tahun, entah sebulan, 2 bulan ini, kamu kan udah punya keyakinan pribadi. Tidak ada seorang pun yang mempengaruhi kamu. Mungkin mama kamu, papa, itu kan idealisme kamu. Ya, nanti kamu akan menemukan di situ. Papa yakin lah itulah. Papa yakin. Seperti itu. Terus kamu kembali ke Tuhanan kamu tuh seperti apa sih? Ya, Papa, jangan-jangan lihat-lihat kamu cetek, udah mulai cetek juga ini. Cetek itu apa? Dangkal. Kamu melihat Yesus itu sebagai apa sih? Nggak bakal Papa kejar. Nggak. Papa hanya tanya, kamu berjawab, sudah. Nggak bakal kejar, kenapa kamu percaya gini-gini, nggak. Papa pengen tahu sih, maksudnya pandangan kamu tentang Yesus itu seperti apa sih? Seperti apa gimana nih? Loh iya, enggak. Posisinya dia itu Tuhan, manusia, 100% Tuhan, 100% manusia, juru selamat, atau apa? Yang ada di pola pikiran kamu tuh sekarang apa? Ya Papa nggak akan mengejar. Gini-gini nanti kamu, ya nggak enak lah kan. Apa sih? Cuma itu aja. Gitu. Masih 100% Tuhan. Terus, ketika dia disalib, Sama, tetap menganggapnya masih 100% Tuhan. berarti waktu antara disalib kan kelihatan tuh manusianya. Masa kan Tuhan juga? Kan 3 hari setelah itu kan dia bangkit lagi. Ya kalau 3 harinya. Maksudnya kalau pada waktu disalib itu loh. Iya, masih tetap ngeliatin Tuhan. Ya, menjadi pribadi yang lebih baik aja, nggak usah banyak marah-marah. Terus ya tetap sama agamanya Papa aja, gitu aja. Cita-citanya ada banyak. Sebenarnya ada, salah satunya pengen jadi pelayan Tuhan aja pokoknya. Jadi cita-citanya sih pendeta sih. Enggak.
biar aku bisa apa menceritakan tentang firman Tuhan ke banyak orang. Itu aja sih. Nah, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya. Dan dari video yang heboh hari-hari ini mengenai Ustadz Agustan melakukan hal yang tidak baik terhadap Alkitab, saudara dalam Tuhan, Tuhan sendiri membuat kita tetap bersuka cita, ya, melalui anaknya Agustan, yang mana kita sudah mendengarkan di video tadi, ya, bagaimana dia berkata bahwa dia punya kerinduan, dia punya cita-cita menjadi hamba Tuhan atau menjadi seorang pendeta. Nah, saudara dalam Tuhan, saya katakan ini juga merupakan pukulan telak buat Ustadz Agustan sendiri, di mana ya Ustadz Agustan ini sangat benci dengan Kristen, sementara anaknya ya adalah seorang Kristen, bahkan sayang Tuhan, mau menjadi hamba Tuhan. Saudara, ini juga merupakan teguran keras buat Ustadz Agustan sendiri, ya, untuk tidak menghargai agama orang lain. Ya, dengan anaknya punya kerinduan menjadi hamba Tuhan, ya, tentu kalau ini diizinkan Tuhan dan kalau ini rencana Tuhan, ya, pastinya ini menjadi pelajaran penting bagi Ustadz Agustan sendiri untuk menghargai orang lain, untuk menghargai agama orang lain. Jadi gini, kalau seandainya ke depan Tuhan memakai anaknya menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta, pastinya Ustadz Agustan yang menghargai kerinduan anaknya, cita-cita anaknya, ya. Dan mau tidak mau, walaupun misalnya tidak suka dengan orang Kristen dari apa yang telah dia lakukan selama ini, ya, saya katakan bahwa ya mau tidak mau dia harus menghargai itu. Dan ini bisa menjadi pukulan telak dan juga menjadi pelajaran penting dalam hidupnya. Supaya apa? Supaya dia mau menghargai orang lain, supaya dia mau menghargai agama lain. Nah, saudara dalam Tuhan, kembali ke anaknya tadi, ya, ini sangat luar biasa dalam Tuhan. Ya, walaupun orang tuanya, khususnya bapaknya, punya sikap yang kurang baik terhadap Kristen dengan apa yang pernah dia katakan terhadap Kristen, bahkan yang viral baru-baru ini mengenai Alkitab, saudara dalam Tuhan, Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya dan kuasa-Nya, sehingga melalui jamahan Tuhan, anaknya sendiri menyampaikan bahwa dia punya kerinduan menjadi seorang hamba Tuhan. Tentu ini tidak mudah bagi anaknya, karena bapaknya seorang ustadz, seorang mu'alaf, ya. Dan ini menjadi tantangan berat bagi dia ke depan, kecuali kalau bapaknya sendiri, ya, Ustadz Agustan sendiri mengikhlaskan hal itu. Tapi kalau tidak, ini menjadi tantangan berat bagi dia. Tetapi saudara Tuhan, kita percaya kalau Tuhan yang memanggil anak ini menjadi hamba Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan di waktunya Tuhan, dia pasti menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, yang membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam hal ini juga kita berdoa terus buat anaknya Agustan, supaya kerinduannya yang dia ungkapkan di publik, ya, seperti yang sudah kita dengar di video tadi, tercapai oleh pertolongan Tuhan. Dan kita rindu juga melalui anaknya, ya, kiranya Ustadz Agustan kembali percaya kepada Kristus, kembali kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya dalam kehidupannya. Tapi kalaupun Ustadz Agustan tidak lagi kembali ke Kristen misalnya, kita harap melalui anaknya Ustadz Agustan bisa lebih mawas diri dan ke depan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara Tuhan, soal memilih agama itu urusan masing-masing. Kalau Ustadz Agustan tetap di pendiriannya saat ini, tetap menjalani agama barunya, silahkan saja, tidak ada paksaan. Kita juga senang dan bangga sebagai orang Kristen. Tapi ya, kerinduan kita semoga ke depan Ustadz Agustan
ya disadarkan Tuhan, dan sekali lagi kiranya dia lebih mawas diri. Dan kita doakan juga ya anaknya yang punya kerinduan menjadi hamba Tuhan diberkati Tuhan, dan melalui anaknya kita percaya ya Ustadz Agustan dijamah oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini, kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.